Fatihah ila Syekh Said Bakri Al-Maki Simaidalu Saya Zainuddin bin Ali Mulibari Anallah yuri jari wajati yuri dari olehnya Kalau katim asar dan lambi ulumi Menafahatin butuhnya Jara Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sofin wa tubba'in wila. Summa sholat kemudian sholawat ala rasul atas seorang utusan al mustafa yang dipilih al mustab wal ali dan keluarganya ma'sofin bersama sahabat-sahabatnya wa tubba'in dan orang yang mengikuti wila terus menerus. Wila itu wala terus wila apa terus menerus pokoknya. Kemudian sholawat atas Rasul yang dipilih awal Ali ini apa ya keluarga Nabi kan. Cuma yang dimaksud di sini kan khilaf. Saya cari ini pengarang kitab Said Bakar Abu Bakar satu iki cari ini Ali ini yang umum. Tapi lek cari Imam Nawawi Ali dalam nazam ini dikatakan hanya khusus kepada keluarga Nabi. Karena di belakang itu sudah mengikut tubba'in wila, ada kalimat tubba. Yo. Ali ki yo Bani Hashim, Bani Muthalib. Tapi yang dimaksud di sini nazim di sini adalah orang dari keturunan Nabi, sing anak Rasulullah kan Nabi pitu nggih. Yo sing telu lanang, sing wedok papat. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah dan Ibrahim. Rasulullah anak sing lanang Rasulullah iki mati sadurunge Rasulullah. Iku hikmah paling. Coba urip sampai Rasulullah meninggal, bisa Rasulullah meninggal anak lanang sing mati sing isih urip. Dadi kerajaan Islam. Tapi kalau anak lanang akhirnya kan Islam ini dimiliki bersama. Coba anak lanang ya yakin, jadi ahli waris tunggal. Akhirnya di kerajaan, makanya Islam ini koyane mulai mundur ketika dibuat koy kerajaan. Buat mundur. Makanya ojo kerajaan aja nih. Jangan ini. Besaan, siapa yang paling hebat ya itu yang mati tadi nomor 1. Manusia nomor 1 di Indonesia. Ya itu jadi pemimpin. Dengan seleksi kan tentunya diseleksi yang para petua-petua itu. Wa ba'du anna ata bil hamdalillah. Setelah mendatangkan dengan alhamdulillah pengarang kitab salah kemudian yang ketiga bisolat ala nabi dengan salawat kepada nabi. Imtisalan untuk melaksanakan perintah melaksanakan li amrillah dengan perintahnya Allah Ta'ala biya dengan salawat iman. Hai suqala ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang beriman bersolawatlah. Al-ayah. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam karena juga mengikuti sabda Nabi. Man shalla alayya fi kitabin. Barang siapa yang bersolawat alayat apadaku fi kitabin dalam suatu kitab. Zaman dua kitab kan solawat. Apa ini? Lam tazal maka selalu. Al malaikat disapa malaikat tastaghfiru memintakan ampun lahu baginya. Madama ismi selama namaku fi dalikal kitab tersebut. Hadir sampean duwe buku apa ngecatan kayak kitab itu sampean tulis selawat itu ya. Karena dengan selama nama Nabi dicatat di dalam buku ini sampean itu maka malaikat memintakan ampun ke sampean. Ini hadis yang jelas tuh. Man shalla alaiya fil kitabin. Fi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Wali kauli alaihi salam makane krana iku beliau iki gawe selawat dalam karangannya supaya oleh ampun dijalukno sepuro nang para malaikat. Wali kauli alaihi salam dan karena sabda Nabi Muhammad SAW man sarrau barang siapa yang membahagiakannya an yalqallaha wa anuratin apa sing man sarrau siapa yang membahagiakan dirinya membahagiakan an yalqa untuk mendapatkan bertemu Allah kepada Allah wa anuratin wa huwa dan Allah adu kepada man mangko radin dalam keadaan ridhoi fal yuksir maka perbanyaklah minas sholati alayya maka perbanyak selawat padaku ya Nabi kon lek kepingin
bahagia besok ketemu Gusti Allah dan Allah dalam keadaan ridho nang sampean, maka perbanyaklah membaca sholawat. Bersolawatlah kepada saya ya Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sholawat. Man aktsar, barang siapa yang memperbanyak bisolati dengan sholawat alaiya kepadaku fi hayatihi, di dalam hidupnya, amarallahu, maka Allah memerintahkan jami'a makhluqati, kepada semua makhluknya, an yastaghfiru, agar mereka beristighfar, memintakan ampun lahu bagi man aktsara minas sholat tadi, orang sing akeh sholawate nambah iku lau ba'da mauti, setelah meninggalnya. Jadi orang itu ketika hidupnya sering banyak bersolawat, kemudian mati, lapas mati ini, semua makhluk ini diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun bagi orang tersebut. Sing akeh sholawat ini. Ki embung di njis pokok salat pokok bonceng layak lah. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian bersolawat alayya kepadaku, fa innaha, maka sesungguhnya solawat kepadaku nurun, iku cahaya fil qabri, di dalam kubur. Ini banyak kisahnya, dan saya ceritakan pokok intinya sama lakoni ilmu itu, amal itu buai ilmu, misalnya ini sama lakoni diului caranya sholawatnya menurut versi kitab ini. Wa nurun ala sirat, menjadi cahaya nanti di jembatan sirat. Wa nurun fil jannah, menjadi cahaya nanti di surga. Pengen padang hati ini, padang sembarangan ini, sing akeh sholawatnya. Jadi yang coba lah mau sing akeh sholawatnya ini, cek padang sembarangan ini. Ini bener, ini hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian. Ya, benar. Bandurun fil jannah, benar. Aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian selawat kepadaku. Fa inna tutfi'u ghadaba jabbar, karena sesungguhnya selawat tersebut tutfi'u, mematikan ghadaba, murka, muring-muring ngamuke, jabbaril al jabbar, maksudnya Allah ya, zat yang maha perkasa. Wa tuhinu kaida syaitan, dan melemahkan dengan tipu daya setan. Jadi selawat itu iso mematikan murkanya Allah dan melemahkan tipu daya saya. Artinya sama bakalan selamat dengan selawat ini. Tidak oleh murka dan tidak ketipu dengan tipuan saya setan yang ke selawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, uang mesti celoko ya, maksudnya tergelincir mesti. Tapi dengan selawat insya Allah selamat. Selawat terbangan, selawat itu. Terbangan. Itu tabuannya maksudnya, selawat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksarukum sholatan, aksarukum tabuan. Aksarukum sholatan alayya kepadaku, aksarukum azwajan fil jannah. Jadi pengen akeh bidadari ini mesti surga sing akeh sholawate. Aksarukum, perbanyak kalian sholatan alayya kepadaku, aksarukum, maka paling banyak kalian azwajan, istri-istri fil jannah, dalam surga. Jadi pengen akeh bojone sing akeh sholawat, maksudnya di sargo, maksudnya di tari. Intinya akeh ruwet teman. Nah, fi hadisin marfu, dalam hadis yang la siap ruwet apa? Majalasa kaumun, iki yang ancaman iki. Majalasa kaumun, tidaklah duduk kaumun satu kaum. Kayak ngene iki mungkin. Fatafarraqu, kemudian mereka berpisah. An ghairi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali tafarraqu, mereka berpisah antana, lebih busuk min jifatil khimar, daripada bangkainya khimar. Maksudnya itu amalek jagongan itu maca selawat. Maksudnya itu jadi masalah Muhammad, masalah Malik. Makanya ceramah. Jadi mari guyon-guyon ukur sholat Nabi, masalah Malik. Karena iki ancaman yang majelis sing gak oleh nanti bacaan selawat. Itu masjid tersebut busuk, lebih busuk dari bangkainya khimar, bangkainya kewan. Ambune basin maksudnya. Ada yang kan meskipun tidak baru masuk, orang yang sholawat maksudnya. Orang yang mewakili paling. Nah, makanya dalam kitab majelis ini dibacakan juga sholawat, perlu nih untuk nolak. Tidak dikatakan majelis yang busuk. Qala Ibnu Jauzi fil Bustan, dalam kitab Bustan, Ibnu Jauzi dawuh ngeten. Fa idza kana, maka kalau ini ono ketika ada al majlis, suatu majlis ngandung gulungguan jagongan maksudnya.
Yes, majelis. Alladzi la yusalla fi, yang tidak ada sholawat di dalamnya. Yakunu ada bi hadzal hala, dengan hadil ini. Dengan keadaan seperti ini, nah, saya kira majelis saya gak ono koyo ngono lak ya nemen bahas. Nemen bahas ini sila gitu loh. Fala warwa iki gak tipuan ya. An yatafarraqa. Mereka berpisah sapa al-musalluna, hendaknya berpisah al-musalluna orang yang bersalawat alaihi atas mereka. Alaihi apa ya? Atas majelis. Alaihi musallun ya. Oh itu alaihi nang Nabi. Musalluna alaihi, orang yang bersalawat alaihi kepada Nabi Muhammad. Ini bukan Nabi ya. Salah ya. Balik ini nang Nabi kowe. Min majlisihim, dari majelis-majelis mereka. An atyaba, atas lebih harum min khazanatil ator, dari simpan lemari minyak wangi parfum. Jadi wong sing pisah, coba bayang maksudnya. Mereka berpisah, orang yang bersalawat itu berpisah, kemudian mereka bersalawat, itu lebih harum dari lemari minyak wangi. Gitu. Wadzalika li anna sallallahu alaihi wasallam, itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana atyabu thayyibin. Nabi Muhammad itu adalah paling harumnya atyabat thayyibin, paling harumnya orang yang harum. Wa harat tahirin, paling bersihnya orang yang bersih. Wa kana, dan ada idza takallama imtala al majlis, memenuhi di majelis di atyaba, lebih harum min rihil misik. Ketika dan ada Nabi itu ketika duduk di satu majelis itu majelis itu lebih harum daripada biasanya gitu. Bahkan diriwayatkan sampai 3 hari. Arwah ini Nabi itu sampai 3 dino. Misalnya mlebu nang wong sahabat sampai 3 dino ndak ilang-ilang ngambune sahabat ya. Ya dhewe kan nambah keringetan. Nabi iki keringetnya cuma ya harum. Yang tewak dhewe koyo ngono itu. Lebih harum daripada misik. Minyak paling wangi, skala minyak paling wangi skala. Wa kadzalika, begitu juga. Seperti itulah majelis-majelisnya guru fihi, yang disebutkan di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tan naik apa ya? Munjuk. Minhu, dari majelis tersebut raihatun thayyibatun, bau-bauan yang thayyibah, bagus. Takhtariku, yang nembus koroko, nembus sama wat langit-langit sab'a yang 7, hatta tantahiyya, sehingga mandek atau tutup ilal arsi, sampai neng ars. Wa yajidu kullu man khalaqahullah, semua makhluk ini mengharumnya, membaunya. Kullu man khalaqallahu riha, semua makhluk yang Allah ciptakan ini semua mencium membau wanginya tersebut. Fil ardi, di bumi, semua makhluk di bumi ku abe iki ambu. Wal insi wal jin, kecuali manusia dan jin ndak mambu. Nanti lek ana majelis selawat, majelis ilmu yang disebut di situ juga disebut nabi. Maka harum iki sampai ars aslinya. Dan semua makhluk ini, kewan-kewan, semut-semut, cicak, sembarang ono iki laron iki masakan harum. Mambu ning wangine, kecuali menungsa mbek jin. Fa innahum, maka sesungguhnya insi wal jin iki nangko. Lawajadu, jika mereka menemukan harumnya itu, tilka raihata, kepada itu raiha, harum apa? Bau-bauan. Lastagola, mereka pasti akan sibuk. Kullu wahidin, setiap satu minhum dari mereka, bila zatiha, dengan lazat, kelezatan apa, keharuman mangko, an ma'isyati, dari kehidupannya. Jadi nak koper ngorek penggawean, menikmati, maksudnya nang harum iki mangko menikmati. Mau ngerekan awake, mau ngerekan bojo, ngerekan anak, ya akhirnya mambu nang haruman. Makanya mereka nanti ambune nang ambune selawat. Ono hikmah ya. Wala yajidu tilka raiha, dan tidaklah mendapatkan tilka raiha itu bau-bauan sapa malakun malaikat au khalqun utawa makhluk min khalqillah, daripada makhluk-makhluknya Allah,
Ta'ala yang malur illa istighfar, kecuali memintakan ampun di ahlil majlis, untuk orang yang di ahlil majlis tersebut. Berarti kewan-kewan, makanya wong alim itu jarang mau istighfar dari itu. Mulai wis cukup istighfar kewan-kewan sampai sing mambuangi ngono. Wis cukup mewakili ya. Nyantai ya wong alim ya. Alim sih cuma ya. Benar gitu ya. Jadi wong alim itu gak perlu istighfar dari itu. Mulai iki ngawur aja terus istighfar. Maksudnya itu akeh sing barengi ya, akeh sing njaluk tolong. Njaluk nang sepuro iku akeh. Sampai iwak-iwak di segoro aja. Sampai kewan-kewan yang melata di bumi iki njalukno ampunan, njalukno istighfar kanggo wong sing di ahlil majlis tersebut. Wayuk tabu, dan dicatat lahum bagi mereka di ahlil majlis silang iku. Jadi pembahasan tentang sholawat kayak ini iki wong sing bahas tentang iku mangko iku dicatat di adadi hadzal khalqi, dicatat dengan jumlah kebaikan sejumlah kewan sing iwak muka sing nganggu mangko iku. Ya semua alam nganggu mangko ceritane. Kulluhum hasanat, semua itu ditulis kebaikan. Jadi awak mangkolek ngomong misui wong misalkan dosa. Mari ngono ngaji akean apa iki? Akean ganjaran barang. Oh sak kaya sak mono kan amen misui wong ya paling ya wis. Cek wong ya. Nek wong iki jak sepuro dhisik nang wong ya. Apa ya? Kelakuan dosa ndelok wong wedok ngono ae. Ndelok arek pembeli sing ayu iku. Kan dosa mripate ya. Iku diitung siji. Lah sampean ngaji iki diitung ganjaran sak menu kewan iki. Akan ganjarane pokoke nyantai wong Islam iki. Harapannya itu besar lah setiap dhewe kabeh kasene. Aja cilik ati yang gitu. Wa yurfa'u, dan diangkat lahum bagi ahli majelis nangiko yang majelis yang di situ dibahas tentang Nabi, salawat Nabi. Bi adadihim darajat, diangkat derajat sejumlah kewan-kewan yang dan malaikat yang menghirup bau wangi ini salawat tadi itu. Tapi derajatnya ini. Sawaun kana, baik ada fi majelis wahidun, di dalam majelis yang satu, au mi'atu alfin, utawa atusan ewu, kabeh diganjar kabeh. Sampai ini masya Allah, yang pasuran khususnya. Jadwal pengajian atau majelis itu wis waduh, wake padet. Nanti milih wis kok iki. Wong njaluk nang ndi kok njaluk ganjar ning ndi. Wake. Mau aja mau manake maulid tembuarang wis. Mulai asma bahasa dengan asma al-husna kabeh. Semua jenis asma itu ada majelis ini. Wah yo. Kabeh. Ndak kurang-kurang alhamdulillah. Sholawat wis sak jenenge mulai burda berjanji tiba hati. Kabeh ono. Dinane mulai Jumat Sabtu Minggu kabeh ku yo ono. Ya Allah. Ayo. Anake burhan sak keramate ya. Wis lah wis. Kuwi ku ya masa milih-milih. Wah, oke, majelis sing golek wong ya. Duduk wonge golek majelis sing golek wong. Saking penuh dengan acara. Top. Sak mono kae kabeh kuwi sampeyan yo diangkat derajate kok. Kullu wahidin ya'khudhu min hadzal ajr. Setiap orang ya'khudhu mengambil min hadzal ajri misal hadzal adad, dengan sejumlah itu, tidak mengurangi itu. Wa ma indallah, jadi tidak mengurangi misalnya yo ono ganjaran 3.000, ono wong telu misalnya gampang-gampang wong telu ono ganjaran 3.000 wedang ndak. Wong telu 3.000 wedang. Berarti tidak mengurangi kancane, tetap sampeyan ganjaran penuh. Dan bahkan nama indallahi akbar, dan bahkan yang diisi Allah itu lebih banyak.